pertama yaitu pentingnya manajemen keuangan. Sebuah perusahaan dapat dikatakan berkembang dengan baik jika perusahaan tersebut memiliki manajemen keuangan yang teratur dan baik pula. Manajemen keuangan sangat dibutuhkan dan merupakan sesuatu yang paling penting dalam setiap perusahaan apapun. Dengan adanya manajemen keuangan, bisnis yang dijalankan oleh sebuah perusahaan dapat berjalan secara maksimal, sehingga perusahaan tersebut bisa memperoleh keuntungan yang besar. Dan jika perusahaan memiliki manajemen keuangan yang buruk, maka perusahaan tersebut akan mengalami kegagalan dalam menjalankan bisnisnya. Fungsi manajemen keuangan dalam perusahaan yaitu yang pertama, manajemen keuangan berfungsi sebagai pengelola keuangan, yang dimana dilakukan penyusunan rencana pemasukan dan pengeluaran dana dalam periode tertentu. Yang kedua, manajemen keuangan berfungsi sebagai penyimpanan keuangan, di mana dana-dana dalam perusahaan dikumpulkan lalu disimpan secara aman. Yang ketiga, manajemen keuangan dapat berfungsi sebagai pengendali keuangan, yaitu melakukan evaluasi atau perbaiki sistem kondisi keuangan dalam suatu perusahaan. Yang keempat, manajemen keuangan berfungsi sebagai pemeriksa keuangan, yaitu dengan melakukan audit internal terhadap keuangan pada perusahaan, sehingga tidak ada penyalahgunaan dana dalam perusahaan. Dan yang terakhir yaitu, manajemen keuangan berfungsi sebagai tempat untuk menyediakan informasi tentang keuangan dalam suatu perusahaan. Fungsi keuangan. Fungsi keuangan yang utama adalah dalam hal keputusan investasi, perhitungan biaya, dan dividen untuk suatu organisasi. Tujuan manajer keuangan adalah membuat rencana guna memperoleh dan mempergunakan dana serta memaksimalkan nilai organisasi. Yang ketiga yaitu definisi pengendalian keuangan. Fokus utama dalam pengendalian keuangan adalah perilaku dari orang-orang yang ada dalam organisasi dan bukan pada mesin. Aplikasi mekanikal dari pengendalian seperti termometer yang mengendalikan temperatur tubuh lebih menekankan pada sifat mekanikal daripada sifat perilaku. Konsep-konsep pengendalian dalam akuntansi seringkali berarti hasil dari informasi akuntansi adalah langkah akhir dari peran akuntan ketika sistem pengendalian dirancang secara tepat untuk menghasilkan informasi yang akurat dan andal. Selanjutnya yaitu pengendalian terpadu. Secara formal, sistem pengendalian komprehensif merupakan suatu konfigurasi yang saling melengkapi, yaitu subsistem formal yang didukung proses administratif untuk dapat diformalkan sesuatu substansif. Sistem pengendalian seharusnya terstruktur dan berkelanjutan, serta desain dengan suatu proses yang tepat untuk mencapai tujuan yang spesifik untuk bisa menjadi pengendalian komprehensif. Suatu sistem pengendalian seharusnya mencakup aktivitas perencanaan, operasional, dan fungsi umpan balik. Dengan perencanaan, yaitu proses perencanaan dalam organisasi ditandai dengan istilah perilaku penetapan tujuan, yang dimana aspek-aspek terpenting dari proses penetapan tujuan adalah dasar dari organisasi dan komunikasi. Yang kedua yaitu tentang operasional. Dalam organisasi yang struktur, fungsi-fungsi organisasi menyadari keberadaan dari rencana manajemen walaupun perencanaan tersebut bersifat tidak formal atau tidak tertulis. Dan yang ketiga yaitu umpan balik. Umpan balik dalam organisasi berasal dari sumber formal dan informal yang disusun dari komunikasi nonverbal. Komunikasi tersebut dihasilkan secara rutin dan statistik yang ditabulasikan sebagai dasar untuk evaluasi penyusunan. Yang selanjutnya yaitu interaksi pengendalian. Perencanaan proses aktivitas-aktivitas umpan balik telah didefinisikan sebagai 3 aspek dari proses administratif yang sangat didukung oleh rancangan sistem pengendalian terpadu. Hubungan ini dapat ditata untuk menciptakan kumpulan besar jika suatu organisasi dapat menghubungkan subsistem pengendalian dengan baik guna mendukung perencanaan operasi dan umpan balik. Selanjutnya yaitu faktor-faktor kontekstual. Konteks dapat menjadi penting untuk keberhasilan dalam mendesain dan mengimplementasikan sistem pengendalian keuangan. Konteks mengacu serangkaian karakteristik yang menentukan susunan empiris dalam sistem pengendalian yang akan ditetapkan. Adapun faktor-faktor kontekstual yaitu yang pertama ukuran, yang dimana ukuran dapat dipandang sebagai suatu peluang dan juga suatu hambatan. Ukuran juga sebagai pemberi manfaat ekonomi dan bukan sebagai strategi pengendali. Yang kedua, stabilisasi lingkungan. Desain pengendali
dalam lingkungan yang stabil dapat berbeda dari desain pengendalian dari lingkungan yang selalu berubah. Yang ketiga, motif keuntungan. Keberadaan motif keuntungan tentunya bukanlah suatu penghalang untuk menggunakan ukuran-ukuran penilaian akuntansi terhadap produktivitas. Pada sisi lain, jelas bahwa sistem pengendalian yang didasarkan pada motif dan ukuran profitabilitas seringkali tidak dapat diterjemahkan secara langsung pada konteks laba atau non-profit. Dan yang terakhir yaitu faktor-faktor proses. Organisasi dapat menjadi paling penting bagi tujuan pengendali, sementara karakteristik lainnya mungkin bersifat terbatas dan tidak membuat perbedaan. Proses sederhana namun kompleks dan proses biaya maupun biaya tetap diperhatikan secara singkat. Proses sederhana adalah salah satu yang dapat dikarakteristikan dengan memahami hubungan sebab akibat secara baik. Pertimbangan rencana. Pengendalian telah didefinisikan sebagai suatu inisiatif karena diyakini bahwa kemungkinan pencapaian hasil yang diharapkan tinggi. Untuk memperbaiki kemungkinan keberhasilan, para desainer akan mencari cara untuk menghubungkan dan dipercaya bersifat nyata dalam lingkungan. Adapun pertimbangan dalam perencanaan, yaitu ada 3. Yang pertama, antisipasi terhadap konsekuensi logis. Antisipasi ini merupakan komponen inti dalam mendesain pengendalian, karena kondisi ini merupakan hal yang penting bagi seseorang manajer keuangan yang terbiasa membuat pertimbangan berdasarkan apakah suatu hasil itu baik atau buruk. Yang kedua yaitu relevansi dengan teori agensi, yang dimana teori agensi menyangkut persoalan biaya, di mana suatu pendelegasian dengan asumsi keputusan-keputusan tertentu bersifat tidak nyata atau dipengaruhi bersama-sama agar menjadi tidak nyata. Dan yang terakhir yaitu pengelolaan perubahan, yang dimana pengelolaan perubahan adalah sesuatu yang paling penting dalam menentukan rancangan-rancangan pengendalian, dan para manajer melaksanakan pengendalian untuk mencapai tujuan yang seringkali dihadapkan pada satu atau lebih dilema bisnis. Materi yang terakhir yaitu pengendalian dalam era pemberdayaan. Bisnis kompetitif dengan permintaan konsumen dan informasi yang banyak harus mengandalkan inisiatif karyawan guna mencari peluang dan merespon kebutuhan konsumen. Namun, mengejar peluang dapat menempatkan bisnis pada risiko besar atau menimbulkan kebiasaan yang menghancurkan integritas perusahaan. Untuk melindungi perusahaannya, para manajer senior didorong untuk mendefinisikan ulang bagaimana mereka melaksanakan tugas-tugas mereka dan bagaimana mereka yakin bahwa bawahan harus mendorong para karyawannya untuk memprakarsai proses dan cara-cara baru merespon kebutuhan konsumen, tetapi masih dalam batasan yang dikendalikan. Dan suatu sistem pengendalian diagnostik hanya merupakan salah satu dari unsur pengendalian. 3 unsur lainnya yang sama penting dengan lingkungan bisnis adalah kepercayaan atau belief system, sistem batasan boundary system, dan sistem pengendalian interpretif atau interpretive system.